Siswa SMA yang malang ini adalah korban tabrak lari truk kontainer. Dan saat dia terbangun, dia mendapati dirinya berada di dunia isekai. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa ia memiliki sifat tersembunyi yang membuatnya abadi. Kisahnya dimulai di dunia isekai abad pertengahan di mana seorang siswa sekolah menengah bernama Ryo terlihat berbaring di dalam pondok kosong. Pondok itu tidak memiliki perabotan di dalamnya kecuali hanya 2 buku dan sebuah pisau yang tertinggal di atas meja. Ryo bangkit, mengabaikan ketiga benda ini, dan pergi keluar untuk menghirup udara segar. Dia melihat sekelilingnya dan tidak melihat apapun kecuali gunung-gunung tinggi di mana-mana. Ia lalu melihat ke arah tangannya dan membacakan mantra agar air keluar yang mengakibatkan munculnya genangan air kecil secara ajaib dan memercik ke tangannya. Semuanya dimulai beberapa hari lalu ketika Ryo tiba-tiba menemukan dirinya berada di suatu kehampaan putih. Saat ia mulai bertanya-tanya di mana dia berada, malaikat yang menjadi tuan rumah alam ini pun muncul dan membaca pikirannya, serta meyakinkannya bahwa alam ini bukanlah akhirat. Sang malaikat mengungkapkan betapa senangnya ia karena akhirnya kedatangan pengunjung setelah bertahun-tahun. Tetapi pada saat yang sama menunjukkan kesedihan karena Ryo baru saja meninggal di dunia asalnya setelah tertabrak truk. Ryo sudah menyadari hal itu dan dia juga menduga bahwa dia akan bereinkarnasi. Jadi ia bertanya kepada malaikat itu, sambil memanggilnya malaikat Michael dalam benaknya. Apa yang harus ia lakukan di kehidupan selanjutnya? Michael menasihatinya untuk hidup sesuai keinginannya. Ryo selalu ingin menjalani kehidupan yang santai dan membosankan. Dan setelah mendapat persetujuan Michael, ia bersiap untuk bereinkarnasi ke dunia penuh sihir yang dikenal sebagai isekai. Sebelum membiarkannya pergi, Michael bercerita lebih banyak kepada Ryo tentang dunia isekai. Menurut Michael, hanya 20% populasi dunia yang tahu cara menggunakan sihir. Dan dalam kasus Ryo, dia juga dapat menggunakan sihir dan paling cocok dengan elemen air karena dia meminta kehidupan yang santai dan membosankan. Michael membawanya ke hutan Rondo untuk tinggal sendirian di sebuah pondok kecil. Michael telah menyiapkan makanan untuk 2 bulan di sebuah rumah es kecil di dalam pondok. Ia juga meninggalkan 2 buku yang dapat membantu Ryo belajar tentang dunia dan cara menggunakan sihir. Dan hanya setelah membaca buku itulah Ryo belajar cara memanggil kumpulan air kecil entah dari mana. Untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir akan disakiti oleh monster hutan karena Michael telah membuat penghalang di sekitar rumahnya. Ryo sekali lagi berlatih menggunakan sihir air dan mampu menciptakan bola air hanya dengan membayangkannya. Menemukan bahwa ia tidak perlu lagi melantunkan mantra itu dengan keras. Cukup nyaman untuk karakter utama. Dengan menggunakan sihirnya, Ryo lalu mengisi bak mandi dengan air segar yang menurutku menjijikan karena air secara teknis berasal dari dalam dirinya. Air di bak mandi itu sangat dingin. Jadi dia sekarang harus mencari cara untuk memanaskannya. Dia bersiap menyalakan api. Tentu saja menggunakan teknik paling kuno dan tidak efisien yang diketahui umat manusia. Setelah gagal menyalakan percikan setelah beberapa kali mencoba, dia menyerah dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengatasinya dengan sihir. Memanfaatkan pelajaran kimia di kehidupan sebelumnya, Ryo memisahkan hidrogen dari oksigen yang menyebabkan air mengkristal dan berubah menjadi es. Sekarang setelah ia memiliki es, ia menggunakannya sebagai media untuk memadatkan sinar matahari. Menggunakannya seperti kaca pembesar dan berhasil membuka api. Dengan api itu, Ryo akhirnya membuka air panas dan mandi perlahan dan lama. Pikirannya menjadi jernih dan pikirannya segar kembali. Dia menyadari bahwa dia bisa membuat air panas menggunakan sihir dengan menerapkan teknik yang sama secara terbalik seperti yang dia gunakan untuk membuat es. Tapi itu untuk nanti. Untuk saat ini, dia pergi makan malam. Saat sedang makan, ia menyadari bahwa ia harus segera mulai berburu karena persediaan makanannya akan habis. Namun, ia ragu-ragu karena jika ia pergi ke hutan,
ia pasti akan berhadapan dengan monster-monster yang ia percaya tidak akan dapat ia kalahkan dengan pisau kecil yang ditinggalkan Michael untuknya. Ini berarti dia sekarang harus membuka sihir pertahanan juga. Keesokan harinya, Rio melancarkan mantra serangan. Pertamanya bola air, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun pada pohon target. Jadi dia memodifikasi mantranya, mempersempit bola menjadi seukuran anak panah. Baru setelah berlatih selama berjam-jam, dia berhasil membuka mantra pancaran air jenis paling dasar yang jika jujur masih tidak menimbulkan kerusakan apapun ke pohon target. Keesokan harinya, dia berusaha meningkatkan sihir esnya karena sihir airnya belum menunjukkan tanda-tanda efektif dalam pertempuran. Dia dengan hati-hati membuat kristal es, tetapi gagal untuk melayangkannya karena memproyeksikan es tidak semudah air. Namun, setelah beberapa jam berlatih, Rio berhasil memanggil beberapa kristal es sekaligus, tetapi masih gagal melemparkannya ke pohon. Setelah beberapa hari percobaan dan kesalahan, ia menjadi cukup terampil untuk setidaknya membentuk kristal es dalam sekejap, tetapi dia masih belum memiliki cukup kekuatan untuk menggunakannya sebagai proyektil. Namun karena waktu hampir habis, Rio menyiasatinya, menggunakan kristal es sebagai ujung tombak dan menjelajah ke dalam hutan. Di dekat tepi sungai, dia menemukan kuarsa, dan gembira karena dia sekarang dapat menggunakannya untuk menyalakan api seandainya dia menghabiskan semua mananya. Dia kemudian pergi untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat ketika sesosok monster bernama Bagong menargetkannya sebagai target yang mudah dibunuh. Monster Bagong pun menyerang langsung ke arahnya. Tetapi karena takut, Rio tidak dapat menggerakkan kakinya yang hampir mengakhiri perjalanannya saat itu juga. Namun pada detik-detik terakhir, pikiran untuk mati lagi membantunya melompat menjauh. Kali ini ia menggunakan sihir. Untuk keuntungannya, membuat tanah licin dengan mengubahnya menjadi es menyebabkan monster Bagong itu tergelincir. Dia kemudian dengan cepat membuat beberapa es muncul di hadapan monster Bagong dan si Bagong pun akhirnya tertusuk hingga tewas. Pepatah, saat putus asa butuh tindakan putus asa. Sangat cocok untuknya karena lihat saja dia melakukan sihir air di saat yang genting. Yah, itu usaha yang hebat, tapi dia masih jauh dari kata bagus. Dia pulang ke rumah dan langsung belajar tentang monster di kumpulan monster dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa monster Bagong adalah monster terlemah di antara semuanya. Dia meluangkan waktunya untuk membaca buku untuk mempelajari tentang makhluk lain yang mungkin ditemuinya karena mungkin kehidupan santainya sebenarnya tidak santai. Dia membaca halaman yang membahas tentang naga dan semua yang dapat dikatakan buku itu kepadanya adalah bahwa saat ia melihat seekor naga, ia harus lari. Tidak, mungkin dia bisa menghindarinya. Dia akan tetap mati. Tetapi dia harus tetap mencoba lari. Dia membalik halaman berikutnya yang membahas tentang Akuna. Untuk monster ini, dia bahkan tidak perlu berlari. Dia hanya harus berdoa agar dia tidak mengalaminya. Buku itu tampaknya tidak banyak membantunya. Tetapi dia terus membaca. Anda mungkin mengira dia akan patah semangat karena pengalaman berburu terakhirnya. Tetapi seorang anak laki-laki tidak dapat tinggal di dalam rumah selamanya. Oleh karena itu, keesokan harinya dia mempersiapkan diri dan pergi keluar lagi. Harinya dimulai dengan baik ketika ia menemukan sebatang pohon yang berbuah. Saat dia menggigitnya, enaknya. Buah itu benar-benar menebus semua stres yang dia alami hari sebelumnya. Rasanya enak sekali. Namun tiba-tiba datang seekor elang pembunuh terbang ke arahnya dan menjatuhkannya. Dia melihat bahwa elang itu lebih kuat daripadanya dan tidak mungkin dia dapat menaklukkannya. Elang menggunakan sihir udara yang tidak terlihat, jadi tidak mungkin dia bisa melawan. Dia ingat ide dari buku itu dan berlari. Tetapi bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari seekor burung? Melihat dia terjebak, dia berhenti untuk bertarung. Dia menggunakan sihir esnya untuk menjebak elang. Saat ia mengira elang itu sudah mati, ia pun mendekatinya. Tetapi elang itu berhasil menerobos es meskipun salah satu matanya terluka. Ketika elang menyadari dirinya lebih kuat dari sebelumnya, ia pun lari. Dia menghela napas lega dan jatuh ke tanah, mengeluh bahwa kehidupan santai yang dimintanya tidaklah santai sebenarnya. Ia mencoba mencari jalan pulang, tetapi menyadari bahwa ia tersesat setelah lari dari elang.
Saat ia berjalan di hutan, ia melihat sesuatu yang membuatnya takut, yaitu Dulahan. Ia tidak memiliki kepala dan asap mengepul dari lehernya. Dulahan sedang merawat kudanya. Dengan cara apapun, dia menemukan jalan pulang. Seiring berjalannya waktu, ia berlatih untuk menjadi lebih baik. Dari melawan beberapa monster hingga memancing, ia meningkatkan sihir esnya sedemikian rupa, sehingga esnya kini dapat menembus gunung. Dia terus berusaha untuk menjadi lebih kuat dan pada titik ini dia mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Namun setiap malam dia kembali ke tempat dia menemukan Dulahan untuk melawannya, bukan karena dia ingin menang, tetapi mungkin karena itu membuatnya lebih kuat. Dia tidak tahu banyak tentang Dulahan karena tidak ada informasi apapun tentang mereka dalam ringkasan monster yang sedang dibacanya. Jadi, Dulahan bukanlah monster atau tidak ada dalam buku pemula. Setelah pertarungan lain yang gagal, dia mengakui bahwa satu-satunya alasan dia terus kembali adalah karena dia merasa Dulahan ingin membuatnya lebih kuat. Dia menyaksikan Dulahan membuat pedang es. Dulahan mengarahkan pedang ke arahnya, dan dia menangkap isyarat bahwa pedang itu ingin dia memilikinya. Setelah dia menerima pedang itu, makhluk itu pergi dengan damai. Beberapa hari berikutnya atau mungkin minggu-minggu merupakan masa tenang bagi Ryo. Ya, sampai dia bertemu lagi dengan elang pendendam itu. Pada hari yang menentukan itu, dia sedang berlatih seperti biasa. Ketika dia melihat elang di depannya, dia menyadari mata makhluk itu hilang. Jadi dia langsung tahu bahwa itu adalah mata yang sama dengan yang dia lawan sebelumnya. Akan tetapi, elang itu sebelumnya tidak berwarna hitam, tetapi sekarang berwarna hitam. Ia juga terlihat lebih besar yang berarti ia telah berevolusi. Elang itu datang kepadanya dengan begitu kuatnya, sehingga Ryo membangkitkan dinding es 5 lapisnya. Namun elang itu menerobosnya tanpa kesulitan. Ia menggunakan tembok 10 lapis, dan elang pun mendobraknya. Ketika dia menggunakan ice lancernya, elang itu terbang menembusnya untuk menyerangnya. Tongkat yang digunakannya untuk berpegangan terjatuh dan dalam emosinya, dia mengambil pedang yang didapatnya dari Dulahan dan menyerang elang itu. Pedang itu berhasil. Elang itu jatuh ke belakang lalu menyerangnya lagi dengan kekuatan penuh. Tetapi dia menggunakan pedang untuk menusuknya dan elang itu pun jatuh. Dia berjalan mendekati elang itu dan mengakui bahwa makhluk itu cukup bertekad. Baiklah, dia telah mengambil matanya lagi dan dia tahu elang itu ingin melawan. Namun baginya melawan, elang telah membuatnya lebih kuat. Jadi dia harus berterima kasih kepada elang. Atas hal itu, dia juga mengakui bahwa elang berevolusi hanya untuk melawannya. Jadi dia memberinya momen kehormatan dengan membiarkannya mati di tangannya. Dia mencabut pedangnya dan elang itu mati. Dia meneruskan perjalanannya tanpa menyadari bahwa ada seekor naga di dekatnya. Naga itu datang kepadanya dan berbicara. Dia terkejut karena dia bisa mendengar suara naga. Sang naga pun senang karena ia dapat menggunakan telepatinya lagi. Dia bertanya kepada Ryo apakah dia melihat elang yang berevolusi dan Ryo berkata dia membunuhnya. Naga itu bertanya-tanya, bagaimana Ryo bisa memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Lalu Ryo menunjukkan pedang itu padanya. Naga itu mengenalinya sebagai pedang Raja Peri, dan bertanya apa yang dilakukan Ryo kepada Raja Peri sehingga menerima hadiah seperti itu. Namun Ryo juga tidak tahu. Setelah dia selesai mengajukan pertanyaan untuk Ryo, Ryo juga mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mereka berbicara sampai larut sebelum sang naga berkata ia harus pergi. Sebelum pergi, Ryo memperkenalkan dirinya dan naga itu mengatakan namanya adalah Luen. Ryo benar-benar menikmati kehidupan barunya. Begitulah sampai malaikat yang bereingnasi itu memeriksa lempengannya lagi dan menyadari ada sesuatu yang penting yang terlewat. Ryo memiliki keistimewaan tersembunyi di dunia baru ini yang tidak disadari oleh malaikat tersebut. Karena orang terakhir yang ia kirim ke sana tidak memiliki kekuatan yang sama. Itulah kekuatan awet muda. Bagaimana Ryo akan menggunakan kekuatan ini? Apa artinya ini baginya? Di tepi sungai, seorang anak laki-laki Ryo menuju pantai menginginkan hidangan laut bakar asin. Tetapi dia terkejut melihat bangkai kapal raksasa. Dia melihat mayat seorang pria yang membuatnya merasa sedih. Namun, tiba-tiba dia mendengar erangan pria lain.
merasa lega dan gembira saat menyadari seseorang masih hidup. Abel ingat bagaimana kapalnya dihancurkan oleh monster laut raksasa. Dan ketika dia terbangun, dia terkejut karena mendapati dirinya masih hidup. Dia melihat sekeliling dan melihat barang-barangnya diletakkan di samping tempat tidur. Jadi, dia mengambil pedangnya dan berjalan keluar rumah. Rio datang dan menyambutnya. Abel heran, karena dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Dilihat dari cara Rio berpakaian, dia berasumsi Rio tidak punya pakaian lain untuk dikenakan. Tetapi segera menyadari bahwa dia tidak boleh berpikiran buruk terhadap pria yang menyelamatkannya. Dia memperkenalkan dirinya dan mengucapkan terima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkannya. Tetapi Rio menyebutkan bahwa yang dia lakukan hanyalah membawanya pulang. Jadi tidak perlu berterima kasih padanya. Dia berbagi berita sedih bahwa sayangnya tidak ada orang lain yang selamat. Abel menyadari, tubuh mereka pasti juga terdampar di pantai. Dia mengungkapkan bahwa mereka semua adalah penyelundup. Jadi, Rio tidak perlu khawatir tentang mereka. Namun, ini mengejutkan Rio. Akan tetapi, sebelum Abel dapat mengatakan apapun lagi, perutnya keroncongan karena lapar. Jadi Rio mengundangnya makan siang. Saat makan, Abel mengetahui bahwa Rio tidak memiliki pakaian apapun yang membuatnya terkejut. Jadi dia bertanya mengapa dia tidak membeli baju baru. Tetapi dia segera menyadari bahwa karena Rio tidak punya uang, dia tidak bisa membeli kebutuhannya. Dia pikir dia mungkin telah menyinggung Rio. Tetapi dia menyebutkan bahwa tidak ada kota di sekitar sini. Jadi dia tidak bisa membeli baju baru. Abel menyadari bahwa ia pasti mendapatkan makanan itu dengan berburu yang membuatnya terkesan. Dan ia bertanya-tanya apakah Rio menggunakan pisau itu untuk berburu. Tetapi Rio mengungkapkan bahwa itu hanya untuk membela diri dan membersihkan apapun yang ia tangkap karena ia menggunakan sihir air untuk berburu. Abel terkesan karena bahkan di provinsi tengah hanya sekitar setengah dari populasi yang dapat menggunakan sihir dan dia termasuk orang yang tidak bisa. Rio ingat Michael memberitahunya bahwa persentase pengguna sihir adalah 20% tetapi Abel tidak dapat memahami gumamannya. Jadi Rio bilang tidak apa-apa. Jadi Abel meminta Rio untuk membawanya ke pantai karena dia ingin memastikan sesuatu. Dalam perjalanan Abel bertanya kepada Rio, apakah dia membutuhkan tongkat karena dia seorang penyihir. Tetapi Rio mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memilikinya yang membuat Abel terkejut. Dan dia berpikir Rio terlalu miskin untuk membelinya. Dia memberitahu Rio bahwa jika mereka menemui masalah, dia harus membiarkannya mengambil garis depan. Namun, Rio menolak. Abel bersih keras bahwa itu adalah hal paling sedikit yang dapat ia lakukan. Jika tidak, reputasinya akan tercoreng karena selalu menjadi orang yang diselamatkan. Jadi, Rio dengan berat hati mengizinkannya. Saat mereka mencapai pantai, mereka terkejut melihat mayat-mayat itu telah hilang. Rio mengira monster itu telah memakan mereka atau air membawa mereka kembali ke laut. Abel merenungkan bahwa jika Rio tidak menyelamatkannya, dia akan mengalami nasib yang sama. Jadi, dia bersyukur masih hidup. Rio berkomentar bahwa dia pasti sangat beruntung dan Abel setuju. Abel kemudian menyebutkan bahwa rasanya aneh bagi pria yang menyelamatkan hidupnya memanggilnya Tuan. Meskipun Rio yakin Abel lebih tua darinya, karena dia yang memintanya, dia setuju untuk memanggilnya dengan namanya. Hal ini membuat Abel senang karena begitulah semua temannya memanggilnya. Rio terkejut karena Abel menganggapnya teman. Namun saat ia sedang memikirkannya, Abel memberitahunya bahwa ia tidak dapat menemukan apa yang dicarinya. Rio lalu bertanya apa rencananya selanjutnya. Abel mengatakan dia perlu menemukan teman-temannya entah bagaimana caranya. Dan langkah pertama adalah mencapai kota Lone. Meskipun Rio sendiri belum pernah ke sana, ia yakin pulau itu terletak di utara dan mereka harus berjalan melintasi sisi pulau itu. Abel kemudian mendapat ide dan memutuskan untuk merekrut Rio sebagai pemandunya. Rio setuju dengan syarat ia mendapat waktu setidaknya 1 hari untuk melakukan persiapan. Rio menyadari dia tidak akan bisa meneruskan mimpinya untuk menjalani kehidupan yang santai. Malam harinya, saat ia memberitahu Abel bahwa ia perlu mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang, Abel terkejut karena sudah sangat larut.
Tetapi Rio menyebutkan bahwa orang tersebut hanya ada pada saat ini. Saat dia pergi, Abel teringat bagaimana dia sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di sekitar sana. Tetapi dia berpikir, mungkin dia ingin memberi penghormatan kepada seseorang dan mungkin dia tidak selalu sendirian di pulau itu. Tetapi, meski begitu bukanlah tugasnya untuk mencampuri urusan pribadi Rio. Beberapa waktu kemudian kita melihat bahwa Rio benar-benar pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Dullahan. Mengatakan bahwa dia akan meninggalkan hutan Rondo untuk sementara waktu. Namun, dia merasa bersyukur atas pelatihan yang diterimanya yang memungkinkannya bertahan hidup. Dia tahu dia akan pergi untuk sementara waktu, jadi dia memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya pada sesi pertarungan. Terakhir mereka, Rio menyerang maju dengan kekuatan penuh tetapi Dullahan dengan mudah menangkis semua serangannya membuatnya kelelahan. Sebelum pergi, Dullahan memberinya baju baru, yang membuat Rio sangat senang dan berjanji akan memakainya dengan bangga. Keesokan harinya, mereka akhirnya memulai perjalanan mereka dan Rio mengenakan pakaian barunya yang sangat cocok untuknya. Namun dalam perjalanan mereka segera bertemu dengan monster bagong yang lebih kecil. Jadi, Abel menyuruhnya berdiri di belakangnya dan mengamati. Ia menyerang monster bagong itu dan mengaktifkan keahlian bertarung yang disebut tusukan total yang menciptakan lubang di perut monster bagong itu. Dan monster bagong itu mati di tempat membuat Rio terkesan. Dia bertanya-tanya keterampilan apa itu. Jadi Abel berpikir, seorang pesulap seperti dia pasti telah melihatnya untuk pertama kali. Namun hal ini sangat umum terjadi pada pendekar pedang dan orang lain yang menggunakan senjata untuk bertarung. Keesokan paginya saat mereka melanjutkan perjalanan, Abel mendengar suara dan mereka melihat dua kadal dirau. Abel berpikir mereka akan sulit dihadapi di dalam air. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil rute lain untuk menghindarinya. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan alternatif, Rio merasakan bahwa para kadal sedang mengikuti mereka. Dia memberitahu Abel, yang menyadari mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Rio mengatakan kepadanya bahwa jumlah mereka banyak, jadi dia akan menggunakan sihirnya untuk menghabisi mereka. Abel mengingatkannya bahwa dia tidak membawa tongkatnya, tetapi Rio hanya melantunkan mantra dan membunuh mereka semua dengan es yang membuat Abel terkejut. Bersama-sama mereka mengalahkan semua manusia kadal. Setelah pertarungan selesai, Abel bertanya kepada Rio tentang mantra tersebut dan menyadari bahwa penyihir angin yang dikenalnya hanya dapat merapal satu mantra per pemanggilan. Rio menyarankan bahwa mungkin hal itu berbeda dengan sihir air. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Rio menggunakan sihir untuk memanggil air agar mereka tetap terhidrasi. Namun, Abel menyadari bahwa Rio menggunakan mantra yang berbeda dari sebelumnya yang membuat Rio gugup, dan ia segera mengganti topik. Pembicaraan mengatakan bahwa Abel pasti sedang berhayal. Setelah berjalan sebentar, Abel memberikan Rio sebuah koin dan dia terkejut melihatnya karena ini pertama kalinya dia melihat uang di dunia ini. Lalu Abel menjelaskan bahwa itu adalah floren perunggu yang digunakan di kerajaan malam tempat Lon berada. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa di provinsi-provinsi tengah setiap negara mencetak mata uang mereka sendiri. Tetapi semuanya menggunakan denominasi yang sama dan Nikle merupakan salah satu dari 3 negara besar diikuti oleh 2 negara lainnya yaitu Kekaisaran Deuhi dan Federasi Handelu. Rio menganggap nama Deuhi agak aneh. Jadi Abel bertanya-tanya apakah dia punya masalah dengan bangsanya. Rio mengklarifikasi bahwa dia hanya merasa nama itu agak tidak biasa. Dia menjelaskan bahwa nama suatu bangsa sangat penting bagi rakyatnya karena mereka harus memperkenalkan diri di mana-mana sebagai orang Deuhi yang kedengarannya aneh. Rio mengakui dia tidak ingin memperkenalkan dirinya seperti itu dan Abel berpikir dia agak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya keluar dari hutan. Namun saat mereka berjalan, Abel melihat sebuah batu bergerak, jadi ia bersiap menyerang. Tetapi Rio menciptakan dinding es yang menghalangi batu tersebut. Abel memperhatikan bahwa mereka telah dikepung saat mereka tersandung ke sarang golem batu. Tetapi, Rio terkejut melihat golem batu tersebut karena dia selalu mengira mereka adalah humanoid dengan lengan dan kaki. Abel memberitahu Rio untuk tetap di sana sementara ia menyerbu ke arah golem-golem itu.
Tetapi serangan tusuk totalnya tidak berpengaruh karena golem itu dengan cepat beregenerasi sendiri yang membuatnya terkejut. Rio mengatakan kepadanya bahwa dia punya serangan yang ingin dicobanya. Jadi Abel menyuruhnya untuk meneruskannya. Rio menciptakan 10 lapisan dinding es yang disatukan dan menjatuhkannya ke golem untuk melumpuhkannya. Abel terkejut melihat sihir sekuat itu. Tetapi Rio dengan santai menyebutkan bahwa sejauh ini dia baru mengalahkan 2 golem dan berencana melakukan hal yang sama pada golem lainnya. Tak lama kemudian mereka mengalahkan sebagian besar golem dan hanya satu yang tersisa. Tetapi anehnya, golem itu tidak bergerak. Jadi Rio berpikir mungkin mereka menarik energi dari tanah dan karena terbalik ia tidak dapat menarik energi dari bumi. Tepat pada saat itu, Abel melihat sebuah batu ajaib besar menempel di bagian bawahnya, yang membuatnya senang. Tetapi ia berharap ia juga bisa mengumpulkan batu ajaib itu dari yang lain. Namun, sayangnya hal itu tidak dapat dilakukan sekarang. Dalam perjalanan mereka, keduanya melihat seekor kuda nil raksasa sedang tidur dan Rio bertanya-tanya apakah Abel ingin membunuhnya. Tetapi Abel tidak memiliki ambisi seperti itu. Ia mengungkapkan bahwa ia belum pernah melihatnya secara langsung. Tetapi tampaknya itu adalah seekor raksasa. Tiba-tiba mereka melihat beberapa wave mendekat yang membuat Rio gembira. Mereka akan dapat menyaksikan pertarungan monster dari barisan depan. Abel merasa raksasa itu sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi Rio yakin ia tidak akan tumbang begitu saja. Saat para wave mulai menyerang, sang behemoth bangkit dan mengeluarkan suara melengking keras yang membuat mereka pingsan, membuat para wave jatuh ke tanah. Rio menjelaskan bahwa ia menggunakan negasi sihir. Pada malam hari saat mereka menyalakan api untuk memasak makanan, Rio bercanda bahwa ia berharap terjadi pertarungan antara Abel dan Behemoth. Tetapi Abel mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan terjadi. Dia menyebutkan bahwa dia pernah mendengar tentang jebakan di ruang bawah tanah dengan efek serupa. Tetapi dia belum pernah melihat penangkal sihir sebelumnya. Mendengar kata penjara bawah tanah membuat Rio bersemangat dan Abel bertanya-tanya apakah Rio ingin mendengar lebih banyak tentangnya. Rio mengatakan dia sendiri ingin mengunjungi penjara bawah tanah. Jadi Abel memberitahunya bahwa hanya ada satu penjara bawah tanah di Provinsi Tengah. Dan untungnya penjara itu berada di kota yang mereka tuju. Rio bercanda bertanya mengapa Abel menyembunyikan informasi ini darinya yang membuat Abel bersikap defensif dengan mengatakan dia tidak tahu dia begitu tertarik pada ruang bawah tanah. Rio terus menggodanya, menanyakan apakah dia menyembunyikan informasi penting lainnya darinya. Jadi, Abel bertanya apakah dia tahu tentang elf dan kurcaci. Rio mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melakukannya. Jadi Abel memberitahunya bahwa kurcaci adalah pandai besi yang terampil dan pandai bertarung. Lon juga punya beberapa di antaranya. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa Lon hanya memiliki satu peri sementara sisanya menetap di hutan yang tidak pernah mereka tinggalkan. Jadi Rio mengira itu hanya seperti yang dibayangkannya. Tetapi Abel tidak mempercayainya karena dia belum pernah keluar dari pulau itu. Keesokan harinya, Rio terus memimpin jalan dan mengungkapkan bahwa di seberang gunung mereka akan menemukan pemukiman manusia. Abel bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan informasi ini. Jadi, Rio teringat bagaimana naga itu menceritakan semuanya padanya. Dia mengatakan kepada Abel bahwa lebih baik jika dia tidak tahu dan dia menyebut sumber pengetahuannya di luar umat manusia. Saat mereka berjalan, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat dari belakang. Pada saat itu, seekor Griffon raksasa muncul, meninggalkan Abel dalam keadaan terkejut yang membeku ketakutan. Tetapi Rio dengan cepat mengambil beberapa daging dari karungnya dan melemparkannya ke udara, dan Griffon itu menangkapnya dan terbang menjauh. Mereka berdua lega karena selamat. Abel mencatat bahwa dia benar-benar terkejut. Sementara Rio mengakui mereka mungkin tidak akan berhasil jika mereka mencoba melawannya. Abel berpikir mereka tidak diciptakan untuk melawan monster seperti itu, dan dia mencatat tidak banyak laporan tentang seseorang yang bertemu dengan Behem atau Griffon selama berabad-abad. Jadi dia pikir ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Rio menganggapnya agak kasar dan dia berpikir mungkin manusia tidak cukup cermat dalam memperhatikan. Jadi Abel
Berpikir mungkin pegunungan beku ini telah menjauhkan mereka dari wilayah manusia. Saat mereka berjalan, Rio tiba-tiba teringat bahwa wave yang menyerang Behem itu berasal dari arah yang sedang mereka lalui. Tak lama kemudian, mereka melihat beberapa wave sedang memakan mangsanya dan Abel menyadari bahwa mereka tidak dapat melawannya. Biasanya dibutuhkan sekitar 20 petualang berpengalaman untuk mengalahkan satu dan itu pun seringkali menimbulkan korban. Rio berpikir bahwa, meskipun mereka mencoba menghindarinya, kemungkinan besar mereka akan menghadapi lebih banyak lagi di sepanjang jalan dan mereka tidak akan dapat menghindari pertempuran selamanya. Rio bertanya-tanya apakah akan lebih mudah melawan wave saat mereka berada di tanah dan Abel setuju berpikir dia dapat menggunakan pedangnya lebih efektif dengan cara itu. Jadi Rio melangkah maju untuk menghadapi mereka. Ia memanggil beberapa paku es untuk menusuk para wave dan Abel membalasnya dengan teknik tusukan totalnya. Namun, jeritan wave menarik lebih banyak jenisnya. Rio menggunakan serangan es dari atas untuk menjatuhkan mereka dan Abel dengan cepat menghabisi mereka. Setelah pertempuran mereka mengumpulkan batu ajaib. Abel mengaku tak percaya betapa mudahnya hal itu. Sementara Rio bertanya-tanya apakah Abel mengharapkan pertarungan hidup dan mati hanya untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Tepat pada saat itu, kawanan wave lainnya sedang dalam perjalanan. So segitu dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.